Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Ayo silakan. Oh iya, terima kasih. Gimana nih, udah nyaman duduknya? Nyaman. Kalau boleh tahu, kabarnya hari ini gimana nih? Aku alhamdulillah baik sih. Kemarin aja sempat sakit sedikit. Gara-gara kan cuacanya berubah-ubah ya. Kalau boleh tahu tadi habis dari mana? Aku dari kampus tadi, baru pulang dari kampus ya. Langsung ke sini berarti? Iya. Pas di jalan tadi ada kendala atau enggak? Paling macet aja sih, biasalah motor kayak gitu. Mungkin sebelum lebih lanjut kita bisa perkenalan dulu kali ya. Oh iya boleh. Perkenalkan, saya Ani. Jadi Mbak bisa panggil saya Kak, Mbak, atau Ibu, terserah senyamannya Kakak. Oke. Terus kalau dari kakaknya sendiri, namanya siapa nih? Aku ini perkenalan nama apa sama apa? Boleh perkenalkan nama sama tujuan datang ke sini. Oke. Kenalin, nama aku Alivia Kak. Untuk tujuan datang ke sini aku mau ini aja sih, sharing curhat itu apa yang akhir-akhir ini aku lagi rasain. Oke, berarti di akhir-akhir ini tuh lagi ada kendala ya? Iya, bener banget. Makanya aku pengen datang ke makanya gitu. Tapi aku izin mastiin lagi ya. Tadi kakak datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kalau untuk datang ke sini aku mau sendiri sih Kak, karena yang tadi udah aku bilang ya, aku pengen apa, akhir-akhir ini kan lagi ada sedikit masalah gitu dari diriku sendiri. Jadi aku pengen kayak butuh orang yang bisa bantu aku untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tadi kan kakak datang ke sini karena kemauan diri sendiri. Apapun nanti yang kakak ceritakan, jika ada yang mengancam atau membahayakan diri kakak, aku izin untuk memberitahukannya kepada pihak yang berwenang ya Kak. Apakah kakak keberatan? Enggak apa-apa. Jadi di sini juga aku mau minta sama kakak untuk jangan takut dalam bercerita nanti. Kakak tenang aja, karena di sini tuh akan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kakak ungkapkan dan bicarakan di sini itu akan dikit di sini aja, nggak akan disebarluaskan ke yang lain. Kecuali yang aku sebutkan tadi ya, apabila itu mengancam atau membahayakan diri kakak, itu akan dibicarakan ke pihak yang berwenang. Nah, di sini juga kakak nggak perlu merasa canggung, kakak bisa terbuka. Tapi kalau misalkan apabila nanti ada suatu permasalahan atau memang yang tidak bisa diungkapkan, itu tidak apa-apa, tidak bisa dipaksakan. Oke. Ngerti sih. Jadi untuk sesi konseling ini sebenarnya kita mempunyai waktu Kak, kesepakatan waktu. Jadi mungkin di pertemuan kita kali ini itu bisa di 30 menit ke depan ya. Oke. Atau ada sanggahan dari kakaknya? Cukup kok, 30 menit. Oke, cukup. Jadi nanti kalau misalkan cerita yang kakak lagi ungkapkan atau permasalahan yang lagi kakak utarakan dan itu sebelum selesai, mungkin bisa kita jadwalkan di pertemuan selanjutnya ya. Oh, jadi kalau misalnya aku belum selesai, bisa di next pertemuan gitu ya? Oke. Bagaimana nih? Apa kakak siap untuk melanjutkan ke sesi berikutnya? Atau Udah kok, ayo. Oke, mungkin bisa kita mulai dari cerita singkat dulu kali ya, tentang permasalahan yang kakak alami. Oke. Jadi permasalahan aku tuh ada di manajemen waktu sih Kak. Aku kan sekarang lagi di semester akhir ya, jadi dimana aku tuh lagi sibuk-sibuknya sama skripsi, bimbingan gitu-gitu. Di
ditambah lagi aku sekarang lagi ini sih coba-coba kerja gitu, tapi WFH sih, tapi tetap aja untuk membagi waktunya tuh aku susah gitu. Jadi aku sering keteteran untuk mengerjakan dua hal tersebut secara bersamaan. Oke, berarti kesibukan kakak akhir-akhir ini tuh untuk mengerjakan skripsi dan juga kerja gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, dari skripsinya sendiri itu ada kendala kah atau seperti apa? Kalau dari kendalanya mungkin di bagian bimbingan sih ya, yang kayak sulit untuk ditemui dosen-dosennya, sama ini apa namanya, kalau kita sebut males lah gitu ya kan, apalagi kayak aku ada kerjaan, jadi kayak kalau lagi ngerjain kerjaan tuh kerjaan doang gitu, jadi skripsinya tuh kadang aku males buat dipegang gitu kan, harus nyari jurnal gitu-gitunya sih. Oke, kalau boleh tahu nih, kakak mulai kerja ini dari kapan? Dari bulan Agustus kayaknya, Agustus. berapa bulan yang lalu, 3 bulan 4 bulan. Oke. Sebelumnya pernah ada cara yang kakak lakuin nggak untuk membagi antara kerja sama kuliah? Skripsinya. Kalau aku sih, jadi kalau dari pagi sampai siang, ya sorean gitu aku ngerjain skripsi. Dari abis maghrib sampai malam baru aku nggak pegang kerjaan gitu. Kalau sejauh ini dua hal itu tuh berat banget nggak buat kakak? Awal-awalnya masih bisa, tapi kadang kan karena kerjaan atasan suka tiba-tiba nelfon ya siang-siang, jadi kayak ini urus ini, jadi kadang pas siang-siang tuh lagi ingin ngerjain skripsi atau bimbingan, aku harus megang kerjaan dulu untuk nyelesain gitu, jadi suka kecampurnya di bagian situ sih. Oke, berarti kendalanya di pekerjaan terkadangnya. Oke, kalau boleh tahu dari segi dukungan, kakak mendapat dukungan nggak dari lingkungan, teman, atau orang tua? Oke, pertama dari lingkungan dulu ya, kayak dari teman-teman sekitar yang gak terlalu dekat itu, mereka sih mulai memberi dukungannya itu melalui misalnya story di Instagram, misalnya aku lagi buat status nih, kayak aduh aku capek banget gitu kan, nah mereka sering tuh reply kayak semangat ya gitu, jadi aku merasa ada yang sayang sama aku itu melalui hal-hal tersebut begitu. Kalau dari teman-teman, alhamdulillah juga banyak yang bantu aku, bahkan ya mendukung, bahkan ada yang membantu gitu. Jadi kalau dukungan kan hanya dari misalnya ucapan gitu, atau bahkan ada yang kirim makanan untuk menyemangati gitu. Kalau untuk yang membantu kayak kemarin ada fasenya aku tuh benar-benar keteteran karena tiba-tiba ditelepon sama atasan untuk dikirim kerjanya saat itu juga, kan banyak nggak kepegang ya, jadi aku minta bantuan sama teman-teman dan mereka ya membantu semua gitu. Kalau dari orang tua juga sering teleponan aja sih, karena aku di sini di kosan gitu ya tinggalnya, jadi sering telepon aja ya kak, kayak semangat gitu-gitu, semoga apa dari dosennya ininya juga bisa dilancarin gitu-gitu. Hanya batas video call aja sih kalau dari orang tua. Oke, berarti sejauh ini kalau dukungan itu pasti kakak dapat ya, baik dari lingkungan, teman, dan orang tua. Iya. Kalau boleh tahu nih, menurut kakak seberapa penting dukungan itu buat keadaan kakak sekarang? Kalau menurutku penting banget ya. Kenapa? Karena kan aku di sini aku sendiri gitu, gak ada siapa-siapa. Kalau misalnya aku gak dapet dukungan tersebut, apa aku gak ngerasa kesepian banget gitu kan. Bahkan aku pernah yang begini karena ya mungkin aku lagi ini aja sensitif ya, jadi kayak aku ngerasa kok gak ada siapa-siapa yang bisa aku ajak curhat gitu, jadi aku nelfon ini kadang teman-teman kan sibuk gitu kan, itu sih. Tapi untuk ini aku merasa gitu. Kalau misalkan dari tadi kan di pekerjaan kakak sempat dibantu nih sama teman kakak ya. Nah itu kan bisa termasuk di kendala ya, kendala pekerjaan. Selain itu ada lagi nggak sih kendala-kendala yang kakak alami selama bekerja ini? Kalau
Kalau kendala sih sejauh ini hanya di waktu aja ya, karena kan pekerjaan aku itu dikirimnya per akhir bulan ya, jadi aku mulai sibuknya sih di akhir-akhir bulan gitu, udah masuk tanggal-tanggal 2 bulan itu aku udah mulai sibuk gitu sih. Untuk kendala lainnya kayaknya nggak ada. Sekarang kan kakak ini lagi kuliah sambil bekerja ya. Nah, kenapa kakak bisa bilang tadi tuh agak susah untuk membagi waktu? Kenapa aku mengambil pekerjaan tersebut gitu ya? Ya, Awal-awalnya itu kan aku tuh di semester ini udah gak ada mata kuliah ya, jadi pas awal-awal semester itu pas aku belum fokus banget ke skripsi lah gitu, belum bimbingan banget, aku tuh merasa gabut gitu, bosan, kayak gak ada yang dikerjain selain skripsi tersebut gitu. Makanya pas ditawarin aku mau langsung mengiyakan karena bisa membantu ekonomi juga kan, bisa jajan-jajan gitu. Jadi tapi ternyata pas udah 2 bulan 3 bulan ternyata skripsinya mulai rumit nih, udah masuk ke arah penelitian gitu kan, jadi aku kayak malah nggak kepegang kerjaannya gitu, makanya aku susah membagi waktunya sih di situ. oke. Tapi sejauh ini kakak bisa nggak untuk membagi waktu antara kuliah sama kerja? Iya ya, aku sih yang aku lakuin itu ya, jadi dari pagi sampai sore aku kuliah, maksudnya ngerjain skripsi, sampai di malamnya aku ngerjain kerjaan. Nah, aku kan yang tadi aku bilang pekerjaan itu dikumpulkan setiap akhir bulan. Jadi cara mengatasinya aku dari pas awal-awal bulan aku udah mulai nyicil, jadi pas akhir bulan nggak terlalu keteteran gitu sih. Wah, keren banget ya, udah punya cara sendiri untuk menyelesaikan atau memanajemen waktu antara kuliah sama kerja. Nah, tapi di sini kalau boleh tahu, apakah menurut kakak sendiri cara tersebut itu udah efektif atau belum? Aku udah punya cara tersendiri ya untuk ngatasinnya. Jadi aku tinggal sekarang cara aku bisa mengatasi stres yang pikiran kan suka kadang nggak bisa diatur gitu. Ya sebenarnya aku udah punya caranya. Oke. Nah, kalau misalkan kalau lagi stres gitu, kakak biasanya tuh ngelakuin hal apa sih? Kalau aku lagi stres sih biasanya aku dengar musik ya. Pertama aku suka karaoke gitu, atau aku nonton drakor, biar kan bisa menghabiskan waktunya tapi happy gitu, atau teleponan sih. Oke. Teleponan sama siapa nih kalau boleh tahu? Sama temen. Oh, Teman spesial. Oh, oke, teman spesial ya. Oke, tadi kan kakak juga sudah punya cara, dan itu tuh mungkin bisa lebih diefektifkan lagi atau lebih sering kakak gunakan lagi deh. Kalau misalkan kakak lagi down, kakak ingat lagi, kakak kan sudah punya tujuan nih tadi, udah punya cara juga, kakak harus bisa lebih semangat lagi. Jadi aku untuk cara tersebut aku udah bener ya ngelakuinnya ya. Udah benar kok, sejauh ini udah benar. Dan kakak juga, apakah kakak nyaman dengan cara tersebut? Sejauh ini nyaman sih kadang, tapi suka acak-acakan aja jamnya. Tapi itu masih bisa aku atasi sih sebenarnya. Nah, mungkin kakak bisa, tadi kan sudah mempunyai jadwalnya ya. Dan mungkin kakak kalau misalkan lagi hektik seperti itu bisa kakak lihat lagi nih jadwal-jadwal kakaknya. Oke, nanti aku akan melakukan hal tersebut biar konsisten. Ya, biar lebih konsisten kan. Iya. Oke, untuk terkait dengan kuliah sama kerja tadi kan kakak sudah punya cara tersendiri nih ya. Selain itu masih ada nggak yang kakak alamin atau kakak rasain gitu di akhir-akhir ini? Ada sih sebenarnya. Aku tuh kan ini kan mulai kerja
kerja ya, bilanglah baru mulai. Itu kenapa? Karena aku tuh awalnya insecure Kak, sama teman-temanku yang nggak kuliah dan mereka dari SMA langsung kerja. Mereka tuh udah bisa beli yang mereka mau gitu loh, bahkan mereka tuh udah ada yang udah di motor sendiri, di handphone sendiri gitu. Makanya kenapa aku mau mulai kerja, karena aku insecure sama teman-temanku yang udah bisa menghasilkan dari dirinya sendiri tanpa meminta ke orang tua gitu sih Kak. Oke, berarti awal mula kakak mau kerja itu dari melihat kayak postingan atau real life-nya ya, real life Iya. teman-teman kakak. Nah, sejauh ini kakak mengatasi rasa insecure-nya itu gimana? Kalau mengatasinya itu aku dengan cara mencoba untuk kerja juga sambil kuliah ini gitu. Oke, awal mulanya kakak tertarik untuk yakin bisa kerja itu bagaimana? Karena dukungan waktu juga sih yang tadi aku jelasin, karena kan waktu awal-awal semester itu juga masih senggang-senggangnya ya. Terus jadi kayak terus juga pas banget ada yang nawarin kerjaan, jadi kayak aku dia boleh, jadi aku nggak perlu merasa insecure lagi karena teman-temanku udah kerja, ternyata sekarang aku juga udah bisa gitu. Kalau dari teman-teman kakak yang membuat kakak bisa kerja ini, itu ada dukungan juga nggak dari mereka? Oh kayaknya sih nggak ada ya, karena si teman-teman yang udah kerja ini nggak terlalu dekat gitu sama aku, jadi aku jarang ngobrol sama mereka. Oke, bisa dibilang berarti teman-teman kakak ini juga jadi motivasi gitu ya buat kakak. Oke, jadi sejauh ini kakak udah nggak ngerasa insecure lagi berarti? Iya, tapi ada satu lagi sih Kak. Ada satu temanku yang gimana ya dibilangnya, dia tuh kan tadi aku bilang ada dukungan yang teman-temanku mendukung ya kalau aku kerja, tapi ada satu temanku yang dia tuh iya pas aku kerja tuh dia malah nggak mendukung gitu loh. Aku nggak ngerti ya kenapa nggak. Jadi setiap misalnya aku lagi ngerjain kerjaan, dia langsung kayak, lu ngapain sih ngerjain kerjaan gitu, ayo kerjain aja skripsi. Mungkin niat dia baik ya biar skripsi aku cepat selesai gitu, tapi aku merasanya kayak kenapa dia malah begini, kenapa nggak mendukung. Kan aku juga walaupun ada dan tetap ngerjain soal skripsinya gitu. Itu malah aku agak sedikit sedihnya di bagian B gitu. Oke, kalau boleh tahu pernah nggak kakak menanyakan secara langsung ke teman kakak tersebut? Nggak pernah sih, karena aku nggak berani juga kayaknya. Ya pikiran aku cuma kayaknya dia mau cepet-cepet aku ngerjain skripsi biar kita lulus bareng gitu. Mungkin agak caranya dianya yang agak cara ngomongnya dia yang bikin aku sakit hati gitu. Oke, berarti dari untuk menanyakan secara langsung itu belum pernah ya, Iya. tapi kakak meyakinkan kalau misalkan teman kakak ini sebenarnya Aku positif thinking aja gitu. mau mendukung kakak untuk cepat lulus. Iya. Oke. Tadi kan kakak sudah menceritakan nih permasalahan kakak dan terkait dengan manajemen waktu, dan itu juga sepertinya sudah kakak atasin juga ya dengan cara kakak sendiri. Mungkin itu bisa lebih dikonsistenkan lagi. Dan terus tadi juga kakak sudah menceritakan lagi kalau misalkan kakak sempat insecure juga. Iya. Tapi alhamdulillahnya kakak sudah menemukan pekerjaan, jadinya udah mulai ngerasa nggak insecure. Bisa berkurang lah rasa insecure-nya. Oke, mungkin setelah ini ada lagi permasalahan yang ingin kakak ungkapkan? Kayaknya udah cukup sih, itu aja. Oke, mungkin mengingat waktu juga, karena waktu kita seperti yang di awal kurang lebih 30 menit. Mungkin karena kakak juga udah selesai nih mengungkapkan permasalahannya, kita cukupkan dulu kali ya sesi kita kali ini. Aku juga mau bilang terima kasih ya udah bantu aku, udah dengar aku cerita gitu. Aku juga mau izin pamit ya, aku udah ada janjian sama temanku gitu. Oke, aku juga mau mengucapkan terima kasih nih ya kak sama kakak karena udah berani untuk
mengungkapkan, apalagi kan hal tersebut tuh bisa dibilang agak susah ya buat untuk diungkapkan ke orang lain. Ya. Oke, mungkin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.